Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan diskusi dengan judul Pertanahan dan Masyarakat Desa Mengelola Kesamaan Kepentingan. Saya ulangi, judul kita pada kesempatan ini adalah Pertanahan dan Masyarakat Desa Mengelola Kesamaan Kepentingan. Apa maksud dari judul ini? Maksud dari judul ini adalah ketika kantor pertanahan bersama-sama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa mengelola kesamaan kepentingan. Apa kesamaan kepentingan antara keduanya? Yaitu sama-sama menginginkan terwujudnya pertanahan yang tertib, terwujudnya administrasi pertanahan yang baik. Bagi keduanya sangat menguntungkan. Bagi kantor pertanahan itu tentu fungsi yang memang harus mereka jalankan. Sedangkan bagi masyarakat desa itu akan memudahkan mereka untuk menyusun perencanaan, memudahkan mereka untuk saling melindungi hak atas tanah mereka masing-masing, sehingga kemudian kehidupan menjadi lebih tertib. Yang kemudian kalau kita tarik lebih filosofis lagi adalah lahirnya atau munculnya sebuah kehidupan berbasis pertanahan yang adil, sejahtera, dan harmoni. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih detail. Mari kita lihat pandangan Helen Fulser dalam karyanya tahun 1991 berjudul The Concept of Community of Interest. Saya ulangi, Helen Fulser tahun 1991 dalam karyanya berjudul The Concept of Community of Interest. Yang kalau kita terjemahkan bebas begitu, konsep artinya adalah konsep komunitas berkepentingan. Pengertian dari komunitas berkepentingan adalah komunitas yang memang memiliki kepentingan, ya. Jadi ini untuk menjelaskan antara community of interest, komunitas berkepentingan, dengan community interest. Kalau community interest itu kepentingan komunitas. Jadi komunitas berkepentingan memang memiliki kepentingan komunitas, gitu ya. Jadi community of interest memiliki community interest. Mari sekarang kita coba pahami apa itu komunitas. Tetapi kita mulai dari apa saja gitu ya komunitas itu. Komunitas atau community terdiri dari orang-orang atau person yang melakukan interaksi sosial atau social interaction dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Saya ulangi, komunitas terdiri dari orang-orang yang melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Perhatikan kata kuncinya, komunitas terdiri dari orang-orang, kemudian melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu, ya. Jadi ada berapa itu? Ada pertama, terdiri dari orang-orang melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Ada 4 unsur, ya, 4 elemen dari pengertian dari apa yang disebut dengan komunitas versi Helen Fulser, ya. Jadi komunitas terdiri dari orang-orang yang melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Mari kita letakkan konsep ini dalam masyarakat desa. Jadi kalau dibilang masyarakat desa adalah terdiri dari orang-orang, kemudian mereka saling melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu, tentu dalam pengertian wilayah desa, meskipun pengertian desa adalah administratif, tetapi biasanya juga itu overlap dengan wilayah geografis begitu, dan memiliki beberapa ikatan tertentu, tentu ikatan solidaritas sesama warga desa. Ini saya sampaikan karena nanti pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa masyarakat desa merupakan komunitas. Itu pengertian komunitas menurut Helen Fulser tahun 1991 dalam bukunya The Concept of Community of Interest. Sekarang mari kita lihat pandangan dari William R. Brigger tahun 2006 dalam karyanya berjudul Definitions of Community. Kita baca. Komunitas atau community adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki kesamaan norma atau nilai yang dianut serta memiliki kesamaan kepentingan. Jadi pengertiannya ini sebetulnya hampir sama dengan pengertian yang diajukan oleh Helen Fulser, hanya dia ada tambahan mengenai norma
dan mengenai kepentingan. Ya, jadi kalau di Helen Fulser kan bicara tentang orang-orang yang melakukan interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Nah, kemudian kalau di sini di versinya William R. Brigger, komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, hampir sama dengan Helen Fulser, wilayah tertentu itu sama dengan wilayah geografis, dan memiliki kesamaan norma atau nilai yang dianut. Kesamaan norma atau nilai dalam pengertian ukuran baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, itu norma atau nilai yang dianut, serta memiliki kesamaan kepentingan. Jadi masyarakat itu kan, komunitas itu memiliki kesamaan kepentingan. Ya tentu kepentingan komunitas ya, misalnya penting untuk diperlakukan adil, penting untuk menjadi sejahtera, penting untuk hidup harmoni begitu ya. Itu dalam konteks kepentingan. Jadi pengertian komunitas versi Helen Fulser mirip dengan pengertian dari William R. Brigger, terutama dalam hal orang yang tinggal di wilayah tertentu, sedangkan kalau di Fulser orang yang tinggal dalam wilayah geografis tertentu. Kemudian kalau di Fulser dia menjelaskan adanya interaksi sosial, kalau di William R. Brigger dia fokus atau menjelaskan pada adanya norma atau nilai yang dianut serta adanya kesamaan kepentingan. Nah, berdasarkan hal itu semua maka diketahui bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas, khususnya komunitas berkepentingan. Jadi kalau kita bilang masyarakat desa merupakan suatu komunitas, berarti versinya Helen Fulser dan versinya William R. Brigger masuk, khususnya komunitas berkepentingan, berarti yang masuk adalah versinya Helen Fulser. Karena Helen Fulser dan bukunya bercerita tentang the concept of community of interest. Bagaimana komunitas berkepentingan itu? Ada 3 menurut Helen Fulser. Komunitas berkepentingan memiliki 3 dimensi. Saya ulangi, menurut Helen Fulser tahun 1991 dalam karyanya The Concept of Community of Interest mengatakan bahwa komunitas berkepentingan memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Pertama, the perceptual dimension, yaitu atau dimensi perseptual ya, yaitu rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu. Jadi komunitas itu mempunyai rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu. Lokalitas itu wilayah lokal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah the functional dimension atau dimensi fungsi, dimensi fungsional, yaitu kebutuhan atas pelayanan sebagai fungsi pemerintah lokal. Jadi komunitas itu membutuhkan pelayanan dari pemerintah lokal karena memang begitulah sebetulnya fungsi pemerintah lokal. Yang ketiga adalah the political dimension atau dimensi politik, yaitu kebutuhan atas pemenuhan aspirasinya oleh pemerintah lokal. Jadi konteksnya adalah aspirasi. Jadi komunitas itu mendorong agar atau meminta atau mendesak agar aspirasinya itu dipenuhi oleh pemerintah lokal. Jadi demikian. Dan kalau kemudian ini kita kaitkan dengan pertanahan misalnya, tadi kita sudah bilang bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas, khususnya komunitas berkepentingan. Kemudian kalau kita gunakan 3 dimensi yang disampaikan oleh Fulser atau Helen Fulser, maka nanti akan ada the perceptual dimension atau dimensi perseptual, yaitu rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu. Nah, dalam konteks pertanahan, rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu ini kan berarti misalnya kalau bahasa gampangnya kita bilang mereka cinta desanya. Nah, kecintaan terhadap desanya itu bisa kita ambil manfaatnya dalam pengertian positif, bahwa dengan kecintaan tersebut mereka akan bersedia untuk berpartisipasi bagi atau pada kegiatan-kegiatan yang memajukan desanya. Misalnya kalau kita lihat di Grobogan, masyarakat di desa di Grobogan itu sangat antusias ketika melaksanakan pemetaan partisipatif yang nanti hasilnya berupa peta tematik bidang tanah. Jadi mereka bikin pemetaan partisipatif, kemudian dari peta partisipatif itu kan menjadi peta dasar begitu, dan peta dasar itu digunakan untuk membuat peta-peta tematik tertentu, misalnya peta nilai tanah, peta penggunaan tanah, peta pengembangan wilayah,
dan peta kepemilikan tanah misalnya. Nah, itu nanti pada akhirnya kan akan memudahkan mereka untuk melakukan perencanaan atau pembangunan di wilayah desanya. Itu artinya kita sedang memanfaatkan dimensi perseptual yang ada di komunitas atau yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah the functional dimension atau dimensi fungsi. Nah, ketika bicara tentang dimensi fungsi, maka kita mengetahui bahwa masyarakat desa itu sebetulnya menuntut adanya pemenuhan kebutuhan dalam bentuk pelayanan dari pemerintah desa. Nah, ketika dalam kita kontekskan dengan pertanahan, sebetulnya dimensi fungsional ini bisa mendorong kita atau membantu kita atau menyemangati kita untuk mendorong agar pemerintah lokal melakukan pemetaan partisipatif, kemudian membuat peta-peta tematik yang nanti hasilnya berupa berbagai perencanaan, dan itu nanti bisa dihubungkan dengan pelayanan masyarakat. Misalnya dalam hal pajak, itu bisa untuk melayani masyarakat. Dalam hal rencana tata ruang desa, itu bisa melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah the political dimension atau dimensi politik, yaitu ketika masyarakat desa menuntut agar aspirasinya dipenuhi oleh pemerintah desa atau pemerintah lokal. Maka dalam konteks pertanahan kita bisa memahami atau kita bisa mengerti tentang adanya dimensi ini, ya, tentang adanya tuntutan pemenuhan aspirasi. Misalnya ketika kita berpandangan bahwa perlindungan hak atas tanah adalah salah satu aspirasi masyarakat. Dan kalau itu salah satu aspirasi masyarakat, maka pemerintah desa harus mendukung aspirasi tersebut. Selain menerima juga mendukung aspirasi tersebut, sehingga kemudian mewujudkannya dalam bentuk kegiatan yang diprogramkan oleh kantor pertanahan kabupaten setempat. Misalnya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah atas bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu berarti kalau itu bisa terwujud, itu berarti aspirasi masyarakat telah terpenuhi, dan yang memenuhi adalah stakeholder yang diantaranya adalah pemerintah desa, ya, selain kantor pertanahan kabupaten setempat. Jadi itulah diskusi kita hari ini, itulah pembahasan kita hari ini tentang pertanahan dan masyarakat desa mengelola kesamaan kepentingan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.